Halo semuanya, pernah kepikiran nggak ada satu kekuatan, semacam aturan main tersembunyi yang ngatur semuanya di sekitar kita, mulai dari sel paling kecil di badan kita sampai gedung pencakar langit yang paling tinggi. Nah, kekuatan itu namanya skala. Pernah dengar kan? Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Pertanyaannya, beneran gitu? Kita kan sering banget ya percaya sama mata kita sendiri buat ngukur-ngukur. Tapi, gimana kalau ternyata apa yang kita lihat soal ukuran itu salah total? Oke, coba lihat gambar ini. Menurut kalian, lingkaran orange mana yang lebih gede? Yang kiri atau yang kanan? Pasti banyak yang jawab yang kanan kan? Nah, siap-siap kaget. Karena dua-duanya itu ukurannya sama persis. Ini namanya ilusi Ebbinghaus. Gila ya, cuma gara-gara lingkaran di sekelilingnya beda, persepsi kita bisa langsung berubah total. Nah, ilusi tadi itu bukti telak kalau intuisi kita soal ukuran itu suka ngaco. Jadi, buat benar-benar paham soal ukuran, kita nggak bisa cuma ngandelin mata. Kita harus jalan-jalan ke dunia dengan skala yang sangat sekali lain. Dan perjalanan ini tujuannya adalah ke dalam diri kalian sendiri. Yup, kita bakal ngecilin badan kita sampai super-duper kecil, terus nyelam ke dalam tubuh manusia. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temukan di dalam sana benar-benar di luar bayangan. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Coba deh bayangin kalian sekarang jadi satu sel kecil. Dari sudut pandang si sel ini, tubuh kalian itu bukan lagi tubuh, tapi sebuah benua raksasa, sebuah daratan asing yang luas banget, penuh keajaiban, sekaligus bahaya yang mengintai. Dan benua ini populasinya berapa? 40 triliun. 40 triliun sel. Itu jumlah penduduk di benua kalian. Semuanya kerja bareng, non-stop, cuma buat ngejaga kalian tetap hidup. Keren banget kan, benua daging kita ini? Biar kebayang segede apa, kita pakai perumpamaan ya. Kalau satu sel itu ukurannya kayak manusia biasa, berarti tubuh kalian itu tingginya setinggi 100 kilometer. Itu udah sampai ke batas luar angkasa loh. Jalan-jalan di dalam pembuluh darah arteri, rasanya bakal kayak lagi arung jeram di sungai Amazon, tapi pakai jet ski. Di benua ini, pabriknya nggak pernah tutup. Setiap hari, tiap kilogram berat badan kalian itu, tubuh kalian memproduksi 1 miliar sel imun baru. 1 miliar. Dan dari semua prajurit itu, ada satu pasukan utama. Kenalin, namanya neutrofil. Nah, si neutrofil ini bukan sel sembarangan. Penulis Philip Detmer bahkan ngegambarin mereka kayak simpan semabuk kokain yang emosinya labil sambil bawa senapan mesin. Kebayangan segila apa? Mereka ini pasukan garis depan yang nekat, siap mati, tapi super efektif. Tujuannya cuma satu. Misinya simple dan brutal. Pertama, serang penyusup. Makan mereka hidup-hidup. Terus, kalau udah capek, biasanya cuma dalam beberapa jam, mereka bakal meledak. Iya, meledak. Ngeluarin jaring beracun buat ngejebak musuh lain. Habis itu, mati. Pengorbanan total. Dan ini terjadi miliaran kali setiap hari di dalam tubuh kita. Kalau dilihat, perang brutal di level sel ini kayaknya kacau banget ya, acak. Tapi sebenarnya nggak sama sekali. Dunia mikro yang super kecil ini sama dunia makro kita yang gede, dua-duanya itu diatur sama hukum fisika yang sama persis. Ada aturannya di balik semua kegilaan ini. Oke, sekarang kita zoom out lagi. Kita masuk ke bagian ketiga, aturan universal ukuran. Kita bakal lihat prinsip-prinsip dasar yang ngatur semuanya dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Konsep utamanya itu namanya alometri. Gampangnya gini, kalau ada sesuatu yang jadi makin besar, isinya atau volumenya itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada kulit luarnya, luas permukaannya. Coba bayangin es batu deh. Kalau ukurannya kamu dobelin, volumenya itu jadi 8 kali lipat. Nah, ketidakseimbangan inilah yang jadi aturan main buat semua hal, dari sel sampai gajah. Contoh paling keren itu hukum Kleiber. Lihat deh, tikus beratnya cuma 20 gram, tapi metabolismenya ngebut banget. Per kilogram beratnya, dia butuh energi 20 kali lipat lebih banyak dari gajah cuma buat bertahan hidup. Kok bisa? Ya itu tadi, karena tikus kan kecil, rasio kulit luar sama isinya gede banget. Jadi panas badannya cepat keluar, dan dia harus terus-terusan bakar energi kayak kompor. Dan aturan soal ukuran ini nggak cuma soal energi loh. Aturan ini juga yang bikin pola-pola yang bisa kita lihat di mana-mana. Dari tinggi badan pemain basket sampai jumlah penduduk di kota-kota. Ada 2 pola utama nih yang seru banget buat dilihat.
Pertama, untuk hal-hal biologis, kayak tinggi badan pemain basket ini, polanya itu namanya distribusi normal. Artinya, kebanyakan dari mereka tingginya dekat-dekat sama rata-rata. Yang pendek banget atau tinggi banget itu jarang. Kalau digambar, grafiknya simetris, kayak lonceng. Nah, beda banget sama sistem buatan manusia, kayak kota. Polanya distribusi asimetris. Jadi ada banyak banget kota kecil, terus ada beberapa kota sedang, dan cuma segelintir kota super besar. Gak ada yang namanya kota rata-rata. Yang ada cuma ekstrim. Yang kecil banyak, yang raksasa dikit banget. Oke, bagian terakhir. Sekarang kita sambungin semua titik-titiknya. Kita lihat gimana aturan-aturan ini ternyata berlaku di mana-mana. Nyambungin dunia yang kelihatannya beda banget. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Percaya nggak percaya, satu sel kecil sama satu gedung pencakar langit itu punya masalah yang sama persis. Dua-duanya sama-sama dibatasin sama perbandingan antara kulit luar dan isi. Dan dua-duanya butuh jaringan di dalamnya buat ngalirin sumber daya. Kalau sel butuh sitoplasma buat nutrisi, gedung butuh lift sama pipa buat manusia dan air. Jadi intinya apa? Mau itu alam yang bangun sel, atau manusia yang bangun kota, aturannya itu-itu aja. Jaringan harus efisien, struktur harus kuat, dan perbandingan permukaan sama volume itu hukum alam yang nggak bisa ditawar-tawar. Kutipan dari Philip Dittmer tadi benar-benar ngena. Sesuatu yang kelihatannya pintar dan rumit, kayak sistem imun kita, ternyata terbentuk dari jutaan sel-sel bodoh yang cuma ngikutin aturan simple. Dan prinsip ini berlaku di mana-mana, dari sel, koloni semut, sampai masyarakat kita. Dan inilah ide besarnya. Kalau kita paham soal skala, kita jadi bisa lihat benang merah, logika tersembunyi yang nyambungin semuanya di alam semesta. Cara sel dapat makan sampai cara sebuah kota bisa jalan, ternyata diatur sama prinsip yang sama. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Lain kali kalian lihat dunia di sekitar kalian, entah itu semut yang lagi jalan atau pesawat terbang di atas, coba deh pikirin soal aturan-aturan tak terlihat yang lagi bekerja. Kira-kira kekuatan tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita?